Selanjutnya, saya Miatus Solekah akan menjelaskan terminologi dasar graf. Yang pertama ada adjacent atau bersebelahan, berhubungan, bertetangga. Definisinya, dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika UV adalah sebuah sisi pada graf. Untuk contohnya, kita lihat pada gambar di bawah ini ada sebuah graf. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak terhubung langsung, berbeda dengan simpul 1, simpul 2, dan 3 yaitu dihubungkan langsung dengan sisi 1, 2, 1, 3. Yang kedua ada insiden atau bersisihan. Definisinya, untuk sebarang sisi E sama dengan UV. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya, masih dengan graf yang sama, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Begitu juga untuk sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi berbeda dengan sisi 1, 2, yaitu sisi 1, 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, isolating vertex atau isolating point. Definisinya, simpul terpencil atau isolating vertex ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Nah, contohnya yaitu pada gambar dapat kita lihat bahwa simpul 5 adalah simpul terpencil karena tidak mempunyai sisi dan tidak bersisian dengan simpul-simpul lainnya. Yang keempat ada loop atau gelang. Definisinya, sisi yang memiliki simpul-simpul ujung yang sama atau mungkin bahwa sebuah simpul U terhubung dengan dirinya sendiri disebut gelang atau loop. Contohnya, kita lihat sisi E8 yaitu 33 dinamakan gelang atau loop karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sisi E8 ini berawal dari simpul 3 dan berakhir pada simpul 3. Yang kelima ada sisi ganda atau sisi paralel. Definisinya, jika dua atau lebih sisi pada graf G memiliki simpul ujung yang sama di G, maka sisi-sisi tersebut dinamakan sisi ganda atau paralel. Nah, contohnya, sisi E3 menghubungkan simpul 1 dan simpul 3 dan sisi E4 menghubungkan simpul 1 dan simpul 3 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Yang keenam ada graf kosong atau null graph atau empty graph. Definisinya, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai NN yang dalam hal ini N ini adalah jumlah simpul. Nah, contohnya pada graf ini yaitu graf N5, di mana 5 itu adalah jumlah simpul, seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketujuh ada derajat atau degree. Definisinya, derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya ada dV menyatakan derajat dari simpul V. Contohnya pada gambar graf G1 atau gambar A, derajat dari simpul 1 itu ada 2. Begitu juga dengan derajat pada simpul 4, yaitu 2. Nah, untuk notasinya yaitu D1 sama dengan D4 sama dengan 2, atau bisa ditulis D1 sama dengan 2, D4 sama dengan 2. Nah, untuk D2 dan D3 ini memiliki derajat yang sama yaitu derajat 3. Untuk notasinya D2 sama dengan D3 sama dengan 3, atau bisa juga ditulis
D2 sama dengan 3, D3 sama dengan 3. Untuk gambar G2 ini untuk yang E5 itu adalah sisi gelang atau loop. Lalu untuk gambar C atau graf G3 pada simpul 5 itu adalah simpul terkecil atau isolating vertex seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk notasinya yaitu D5 sama dengan 0 karena tidak memiliki derajat atau tidak ada satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Definisi berikutnya, pada graf berarah, derajat simpul V itu dinyatakan dengan D in V dan D out V, yang dalam hal ini apabila sebuah sisinya itu dinyatakan sebagai busur atau kita anggap sebagai busur, D in V adalah derajat masuk atau jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V. D out itu adalah derajat keluar atau sama dengan jumlah busur yang keluar ke simpul V. Mohon maaf, atau jumlah busur yang keluar dari simpul V. Contohnya, bisa kita lihat derajat simpulnya untuk A memiliki derajat masuk 3, derajat keluar 2, derajat masuk untuk B ada 2, derajat keluar untuk B itu ada 3, derajat masuk untuk C ada 1, derajat keluar untuk C ada 2, derajat masuk untuk D itu ada 2, derajat keluar untuk D ada 1. Pada graf berarah G sama dengan VE selalu berlaku hubungan sigma V anggota V D in V sama dengan sigma V anggota V D out V sama dengan harga mutlak E. Maksudnya yaitu derajat masuk dan derajat keluar itu memiliki jumlah yang sama. Nah, contoh yang tadi, derajat masuknya itu kalau kita jumlahkan ada 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 itu sama dengan 8. Begitu juga untuk derajat keluar. 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 8. Berikutnya ada lema jabat tangan. Jumlah derajat suatu simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka sigma V anggota V dV sama dengan 2E. Ingatlah bahwa 2E itu selalu bernilai genap. Lema ini dikenal dengan lema jabat tangan. Hal ini disebabkan oleh setiap sisi dihitung itu 2 kali, yaitu pada ujung kiri sebagai bagian dari simpul kiri dan ujung kanan dihitung sebagai bagian dari simpul kanan. Layaknya orang yang berjabat tangan, maka jumlah tangan yang berjabatan adalah genap dan jumlah tangan yang berjabatan adalah 2 kali jumlah jabatan tangan yang terjadi. Ingat bahwa lema jabat tangan juga benar untuk graf berarah, yang dalam hal ini notasinya dV sama dengan D in V ditambah D out V. Berikutnya ada teorema tambahan. Teorema 1. Untuk sebarang graf G, banyaknya simpul yang berderajat ganjil itu selalu genap. Contohnya, perhatikan graf pada gambar. Di sini banyaknya simpul yang berderajat ganjil ada 2 buah, yaitu simpul 3 dan simpul 4. Nah, bisa kita lihat bahwa simpul 3 itu memiliki derajat 3 dan simpul 4 memiliki derajat 1.